Halo teman-teman semuanya, sahabat Koko Kuliner. Hari ini gue agak kucel ya, rambut berantakan, nggak pakai gel. Terus juga penampilan ya begini aja lah, karena sekarang sudah jam, teman-teman bisa lihat sendiri, jam 1:09. Jadi hari ini gue mau bikin fish katsu atau ikan yang kita bikin seperti chicken katsu. Nah, kenapa gue pengen bikin video simpel ini? Karena minggu depan bakal ada catering yang pastinya menggunakan menu ini. Jadi ini akan gue prepare terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mulai videonya, gue mau kasih tahu teman-teman semuanya bahwa menu ini dapat kita buat ya untuk teman-teman yang mau usaha kuliner, bisa menjadi menu di dalam usaha kuliner kalian, bisa menjadi bisnis frozen food, bisa banget. Buat stok makan di rumah juga bisa banget. Karena yang kali ini akan gua buat adalah fish katsu atau dori katsu yang akan gua buat lalu gua simpan di freezer dan akan gua gunakan di catering minggu depannya. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, ini ikan dorinya tuh. Ini kenapa gua tisuin kayak gini? Karena ikan dori itu konten airnya sangat tinggi. Jadi setelah gua thawing ya, atau sudah gua keluarkan dari freezer, ini gua biarkan sampai dia mencair. Terus kita tirisin airnya, terus kita alasin tisu selembar. Jadi ini ada tisunya, terus ada ikannya, ada tisunya lagi, ada ikannya lagi, ada tisunya lagi. Begitu terus sampai di bawah, biar si konten air yang ada di dalam dori ini terserap habis. Oke teman-teman, untuk ikannya kali ini yang gue pakai adalah dori. Dan dori yang gue pakai untuk kali ini adalah grade B ya. Jadi dia ada bloodline-nya atau ada garis darahnya gitu teman-teman. Oke, untuk membuat fish katsu ini sangat mudah ya. Gue cuma butuh ikan, udah pasti. Yang pastinya sudah kita fillet, udah nggak ada tulang, pokoknya tinggal dagingnya aja. Terus ada bawang putih, terus ada ada mix seasoning, terus ada kecap ikan dan minyak wijen juga ada di bawah. Mejanya kecil, jadi nggak gue keluarin semua. Terus di sini ada tepung. Tepung yang kita pakai adalah tepung mix ya. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu tepung mix, resepnya udah pernah gue share juga. Cari aja di playlist YouTube. Selanjutnya ini ada tepung panko atau tepung roti atau tepung roti ala Jepang ya, begitulah. Selanjutnya di sini ada air dan juga saringan. Oke, step-stepnya mudah sekali. Gua bakal langsung mulai. Kita bakal mulai siangin ikannya dulu ya. Jadi ikannya ini kenapa gue pakai dori? Yang pastinya dia ikannya lembut dan beli dari supplier enak, udah di fillet dan nggak repot banget buat bikinnya. Oke. Nah, untuk dori ini kita mau bikin modelnya kayak katsu. Jadi kita nggak potong begini ya teman-teman ya. Nggak kita potong dengan garis seperti ini, mengikuti garis darahnya. Tapi akan kita potong kotak-kotak jadi seperti ini. Terus kita potong kotak-kotak. Oke. Untuk satu fillet dori ini akan kita jadikan 3 porsi. Kenapa 3 porsi? Karena catering di minggu depannya itu harganya cukup terjangkau. 20 ribuan itu dapat nasi, dapat telur dan dapat ikan katsu ini. Makanya satu porsi atau satu fillet si ikan ini kita bakal jadikan 3 porsi karena ya teman-teman bisa hitung sendiri untuk harga 20 ribu udah dapat nasi, dapat ikan, dapat telur, dapat lalapan dan dengan kemasan yang food grade ya. Oke, langsung aja. Nah, ini bagian buntutnya kita trim dulu. Oke. Jangan dibuang, bisa dipakai. Terus ini kita jadikan 3 bagian seperti ini. Bagus sekali. Iya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Bagus sekali. Oke, kita lanjutin sampai habis. Nah, untuk dori fillet gini kita nggak bisa dapat ukuran yang pasti ya. Sepengalaman gua belanja-belanja sih, selama ini ya ukurannya udah pasti akan berubah-ubah terus. Jadi dalam satu kantong itu ada yang gede, ada yang kecil, dan begitu terus. Oke. Nah,
ini kayak gini, bagian sampingnya kita trim, jadi biar hasilnya bagus. Oke. Oke, ya. Sekarang bagian buntutnya kita buang. Oke. Ujungnya juga ya. Jadi pastikan si bentuk dari ikannya ini nanti akan kotak-kotak semua ya, teman-teman ya. Oke. Ya, bagus sekali. Dan ini akan terus kita lakukan sampai habis. Oke, dan kita udah mau sampai di dori atau ikan terakhir kita ya. Oke, udah beres ikan dori kita, dan ini trimmingannya jangan dibuang. Ini sangat-sangat bisa digunakan untuk bikin apapun itu, Chinese food, buat bikin fish pop atau apapun itulah, pokoknya ini bisa diolah menjadi berbagai makanan. Trimmingan ini jangan dibuang, ini sangat mahal. Sekarang kita akan lanjut ya untuk membumbui atau mengseasoning dulu si ikan-ikan ini. Oke, udah pakai sarung tangan, kita masukin bawang putih. Ya, secukupnya aja buat ngilangin bau amisnya aja. Selanjutnya mix seasoning. Sama, kira-kira aja ya, nggak perlu pakai timbangan-timbangan ya. Semua main kira-kira aja. Yang penting jangan sampai keasinan. Ini baru kita kasih bawang putih sama mix seasoning. Sekarang bakal gua masukin minyak wijen dengan kecap ikannya ya. Kecap ikan masuk. Oke. Selanjutnya minyak wijennya masuk. Oke teman-teman, ini gue pakai minyak wijen yang biasa aja, kita beli di pasar ya, dengan botol 600 ml itu harganya sekitar 30 ribuan. Kalau teman-teman di rumah pakai minyak wijen yang asli ya, yang sebotol itu sampai harganya 200 ribu atau 100 ribu lebih ya, teman-teman tuh jangan pakai sebanyak ini. Itu 1 sendok makan aja itu udah bener-bener kuat banget aromanya. Kalau ini gue pakai minyak wijen yang biasa ya, yang murahan, kita beli-beli di pinggir jalan atau di pasar-pasar itu ada, itu harganya tuh 30 ribuan ya. Pakainya agak banyak, mungkin 4 kali atau 5 kalinya dari minyak wijen yang bener-bener murni 100% minyak wijen yang mahal itu. Oke, beres sudah ikan kita ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini part-partnya udah ada tepung, udah ada tepung roti, terus ada ikan, ini juga udah ada air, udah gue siapin ya. Ini kita balur dengan tepung dulu. Nah, seperti itu ya, biar si airnya agak kental dikit. Oke, sekarang ikannya tinggal kita lumurin tepung aja, gampang banget. Pelan-pelan, satu persatu. Ya, pastiin terbalur dengan tepung dengan sangat baik ya. Oke, beres proses penepungan pertama kita. Ya, mudah sekali teman-teman. Ini sudah tidak kita butuhkan lagi si tepungnya. Ya, mari kita singkirkan. Dan tinggal ikan, tepung roti, dan airnya ini.
Nah, airnya udah kita kasih tepung, udah kita aduk-aduk juga ya. Sekarang kita tinggal celupin si ikannya ini ke dalam air yang sudah kita campur dengan tepung. Oke, kita angkat. Terus kita taruh di tepung roti. Iya, mudah sekali. Oke. Sekarang baru kita panir. Iya. Nah, begini jauh lebih enak. Oke. Lanjutkan terus ya, seperti ini sampai kita habiskan seluruh bagian ikannya ini ya. Mudah sekali ya teman-teman ya, proses pembuatannya hanya ikan. Kita marinasi, setelah itu kita baru dengan tepung, kita airkan seperti ini. Di situ kita taruh di tepung roti. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, ini fish katsu atau dorikatsu kita udah mau beres, sedikit lagi. Mudah banget bikinnya ya teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, lagi PSBB lagi ya, sama-sama berdoa aja biar semua ini cepat berakhir. Jadi ini bisa banget buat jadi inspirasi teman-teman semua yang membuka usaha kuliner. Ini bisa jadi salah satu alternatif yang tepat. Nah, di sini kan gue pakai kecap ikan dan minyak wijen aja untuk bumbu-bumbunya ya. Jadi buat teman-teman yang mau punya rasa yang otentik, teman-teman bisa pakai ginger atau jahe. Terus bisa kasih kecap asin Jepang juga buat rasa yang lebih Japanese gimana gitu ya. Oke, mudah sekali ya. Sorry berantakan. Iya. Begini aja, dorikatsu kita udah beres. Setelah jadi seperti ini, teman-teman, kita tinggal simpan di freezer ya. Jadi kalau teman-teman mau makan, diambil nih satu ya, terus digoreng dengan suhu api medium, jangan terlalu panas karena si tepung roti atau panko ini cepet banget gosong teman-teman. Harus hati-hati mengeksekusi bahan makanan yang kita balur atau kita tepungi dengan tepung roti. Terus apalagi ya, kayaknya udah gitu aja. Resepnya simple banget, sederhana banget. Ini nggak bakal gua goreng, nggak bakal gua cobain juga. Karena sekarang udah jam 2:30 pagi, gua mau langsung close the door, habis itu istirahat. Oke teman-teman, simple banget resep kita hari ini. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat pastinya buat kita semua ya. Yang pasti siapa tahu ada yang membutuhkan video ini, teman-teman bisa bantu share aja. Udah gitu aja teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sehat selalu.